Yang penting ketika matahari tenggelam Anda masih di Arafah, itu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kesunahan, penyempurnaan, hal-hal yang perlu kita lakukan, perlu kita perhatikan ketika wukuf di Arafah. Setidaknya ada 9 poin. Oke. Yang pertama, al-ghuslu lil wukuf, yaitu disunahkan untuk orang yang hendak wukuf, sebaiknya dia mandi terlebih dahulu. Wa yadkhulu minal fajri ka ghuslil jum'ati wal afdal kaunuhu ba'da zawal binamirah. Karena wukuf ini pelaksananya pada zuhur, sebetulnya mandinya itu paling afdol dilakukan setelah zuhur. Tetapi kalau memang nggak memungkinkan, dan hari ini nggak memungkinkan, kita mandi di namirah kayaknya nggak memungkinkan, maka seperti mandi Jumat, kita bisa melakukannya sejak pagi. Jadi yang penting sudah masuk waktu subuh, kita sudah boleh mandi wukuf di Arafah. Oke. Yang kedua, dukhulu Arafah ba'da zawal. Jadi sebaiknya kita baru bergerak ke tanah Arafah itu setelah zawal, kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, persiapan lebih awal nggak apa-apa. Yang ketiga, al-jam'u bainal asrain, yakni az-zuhur wal asar takdiman. Menjamak takdim antara sholat zuhur dan sholat asar secara takdim. Jadi begitu kumpul di Arafah, kumpul setelah masuk Arafah melaksanakan jamak takdim. Oke. Yang keempat, kita dianjurkan untuk al-iktsar minal azkar, untuk memperbanyak zikir, min tasbihin wa tahlilin wa tilawatin wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, kemudian tilawah, memperbanyak bacaan Al-Quran dengan redaksi apapun ya. Wa sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di ta'liqnya, wa afdaluha as-sholatul ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian juga membaca ad-du'a, membaca doa sebanyak-banyaknya, tentu dengan adabnya ya. Mendahului dengan hamdalah, didahului dengan sholawat, baru berdoa gitu ya. Ma'al buka, kalau bisa semua itu dilakukan dengan menangis. Menangisi dosa, menangisi kesalahan kita kepada Allah, menangisi betapa kita tuh ternyata lemah sekali, seperti itu. Itu sunnah yang keempat. Yang kelima, istiqbalul qiblah. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kita dianjurkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Yang keenam, al-buruzu lisyamsi inda syuhrat. Jadi kita sebisa mungkin keluar terkena sinar matahari, kalau bisa di bebatuan tahta Jabalir Rahmah, sebisa mungkin di bawah Jabal Rahmah. Tentu ini kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya dimanapun, yang penting masih ardul Arafah. Yang ketujuh, al-jam'u bainal laili wan nahar, menggabungkan antara siang dan malam. Artinya apa? Ay al-huduru fi Arafah lailan wa naharan, mendapati waktu siang dan juga mendapati waktu malam di Arafah. Oke. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujabahu kal Imam Rafi'i. Karena ada beberapa ulama yang mengatakan jam'u bainan nahari wal lail itu wajib. Seperti ulama madhab Syafi'i, yaitu al-Imam Rafi'i, wa huwa madhabul Imam Ahmad. Itu adalah pendapat dalam madhab Imam Ahmad. Meskipun yang pendapat mu'tamad, pendapat yang kuat, itu adalah tidak harus menggabungkan siang dan malam. Oke. Terus dikatakan wa yahsulu dzalika bi an yakuna fiha waqta ghurubis syams. Yang penting ketika matahari tenggelam Anda masih di Arafah, itu artinya Anda sudah mendapatkan kesunahan tadi, menggabungkan siang dan malam. Kemudian yang ke-8, niyatul jam'i ta'khir lil maghrib ma'al isya idza ghalaba ala dhannihi annahu yusalliha qabla khurujil waqtil ikhtiyar fil Musdalifah. Zuhur dan asar kita kerjakan di waktu takdim, di waktu pertama ketika di Arafah. Kemudian ketika di Arafah kita niatnya jamak takhir untuk maghrib dan isya. Jadi saya ulangi, maghrib dan isyanya jamak takhir dilaksanakan di malam harinya di Musdalifah, mabit di Musdalifah. Kemudian untuk wukuf di Arafah, zuhur asarnya dikerjakan jamak takdim seperti itu. Oke.
Yang ke-9, ad-daf'u ila Musdalifah ba'da zawali sufrah lailan. Kemudian mulai bergerak, mulai berpindah ke Musdalifah setelah malam betul-betul gelap, setelah sisa-sisa matahari sudah benar-benar gelap, kita mulai bergerak ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit di Musdalifah. Semoga semua jamaah haji Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya yang tahun ini melaksanakan ibadah haji diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan, bisa mendapatkan gelar haji yang mabrur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.